Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari masa depan di bidang keamanan cyber. Tenaga profesional keamanan cyber harus memiliki keahlian yang sama seperti peretas, terutama peretas jahat, agar dapat menerapkan perlindungan dari serangan. Satu perbedaan antara peretas dan tenaga profesional keamanan cyber adalah tenaga profesional keamanan cyber harus bekerja sesuai batasan hukum. Masalah hukum pribadi, Anda tidak perlu menjadi karyawan untuk mematuhi undang-undang keamanan cyber. Meskipun memiliki peluang dan keahlian untuk meretas komputer atau jaringan orang lain dalam kehidupan pribadi, penting untuk diingat pepatah, hanya karena bisa, tidak berarti harus dilakukan. Sebagian besar peretas meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri kembali ke mereka. Tenaga profesional keamanan cyber yang menggunakan keahliannya sesuai batasan hukum untuk melindungi infrastruktur, jaringan, dan privasi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Masalah hukum perusahaan, hukum keamanan cyber berlaku di sebagian besar negara dan melibatkan aspek infrastruktur, jaringan, dan privasi. Perusahaan wajib mematuhi hukum tersebut, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi dan bahkan kehilangan pekerjaan. Jika melakukan tindakan ilegal, perusahaan bisa dikenai sanksi, sementara individu dapat dituntut dan dihukum. Untuk menghindari keraguan, disarankan untuk mengasumsikan bahwa tindakan atau perilaku mungkin ilegal dan untuk berkonsultasi dengan Departemen Legal atau SDM perusahaan sebelum melakukan hal tersebut. Hukum internasional dan keamanan cyber, area hukum keamanan cyber relatif baru dibandingkan dengan bidang keamanan cyber. Sebagian besar negara telah mengeluarkan undang-undang terkait, dan perkiraan adanya undang-undang baru di masa mendatang. Selain bekerja dalam batasan hukum, tenaga profesional keamanan cyber harus menunjukkan perilaku yang etis. Masalah etika pribadi, tindakan yang tidak etis mungkin tidak dianggap ilegal secara teknis dan tidak mengakibatkan tuntutan hukum atau sanksi. Meskipun demikian, keabsahan perilaku tidak etis tidak membuatnya dapat diterima. Penilaian etika dapat dilakukan dengan mudah, meskipun sulit untuk membuat daftar lengkap perilaku tidak etis dalam keahlian keamanan cyber. Berikut adalah 2 di antaranya. Tanyakan kepada diri Anda, apakah saya rela mengetahui seseorang telah meretas ke komputer saya dan mengubah foto di situs jaringan sosial saya? Apakah saya rela mengetahui bahwa teknisi TI yang saya percaya untuk memperbaiki jaringan saya, memberitahu rekan kerja tentang informasi pribadi saya yang diperoleh saat menangani jaringan saya? Jika jawaban Anda untuk pertanyaan tersebut adalah tidak, maka jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Masalah etika perusahaan. Etika adalah aturan perilaku, kadang-kadang diatur oleh hukum, namun banyak aspek keamanan cyber tidak sepenuhnya tercakup oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindakan yang sah secara hukum tidak selalu berarti tindakan tersebut etis. Seiring banyaknya area keamanan cyber yang belum diatur oleh undang-undang, banyak organisasi profesional TI telah membuat kode etik untuk membimbing perilaku individu dalam industri ini. Di bawah ini adalah daftar 3 organisasi yang menerapkan kode etik. CSI adalah lembaga keamanan siber yang fokus pada pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Tujuan CSI, memajukan pemahaman keamanan siber melalui program pelatihan dan sertifikasi, mendukung riset terkini untuk meningkatkan strategi keamanan siber. ISA adalah organisasi nirlaba global yang menghubungkan para profesional keamanan sistem informasi. Kegiatan ISA menyediakan platform untuk berbagi informasi dan pengalaman, mengadakan konferensi dan acara untuk memperluas jaringan profesional. AITP adalah organisasi nirlaba yang mendukung perkembangan karir dan keahlian di bidang teknologi informasi. Aktivitas AITP menyediakan sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan TI, memfasilitasi jaringan antara profesional teknologi informasi. CSI, ISA, dan AITP adalah pilar utama dalam mendorong keunggulan dan profesionalisme dalam keamanan siber. Banyak perusahaan dan industri mempekerjakan tenaga profesional keamanan cyber. Beberapa mesin pencari online yang dapat membantu menemukan pekerjaan di bidang keamanan cyber antara lain eJobMatch, Monster, dan Career Builder. Meskipun Anda baru memulai pendidikan di bidang TI dan keamanan cyber, mencari pekerjaan melalui mesin pencari online dapat memberikan gambaran pekerjaan yang tersedia di seluruh dunia. Pilihan pekerjaan di bidang keamanan cyber sangat bervariasi tergantung pada minat individu. Beberapa pekerjaan mungkin memerlukan sertifikat keahlian khusus. Contohnya, seorang penguji penyusupan, atau peretas beretika,
mencari dan mengeksploitasi kerentanan keamanan dalam aplikasi, jaringan, dan sistem. Untuk pekerjaan ini, pengalaman dalam bidang TI lainnya seperti administrator keamanan, administrator jaringan, dan administrator sistem diperlukan. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.